Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genpas UI, perkenalkan nama aku Syifa Maulia Jakaria. Aku dari Prodi Akuntansi angkatan 2023. Di video kali ini aku bakal bahas tentang resume akuntansi syariah menengah sebelum UAS. Nah, materinya apa aja sih dan apa aja nih yang bakal kita bahas di video kali ini? Yuk simak pembahasan selanjutnya. Lanjut ke pembahasan yang pertama. Pasar modal syariah, saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama, pasar modal syariah. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual modal yaitu emiten dan pembeli modal yaitu investor. Yang kedua, saham. Saham adalah tanda penyertaan, andil, atau kepemilikan seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Saham terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, saham biasa. Yang kedua, saham istimewa atau preferen. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana dengan emiten. Yang keempat, reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat pemodal dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Sukuk. Apa yang dimaksud dengan sukuk? Sukuk adalah surat berharga berjangka panjang dalam prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis sukuk tergantung dari akad yang digunakan pada saat transaksi sukuk tersebut terjadi. Di antaranya yaitu ada sukuk margin, sukuk fee, sukuk istisna, sukuk ijaroh, sukuk musyarakah, sukuk murobahah, dan sukuk mudorobah. Untuk penerbitan sukuk, yuk kita simak pembahasan berikutnya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, industri keuangan syariah di Indonesia bertumbuh dengan pasti. Potensi keuangan syariah ini juga terlihat pada tingginya permintaan atas instrumen investasi syariah seperti sukuk. Sukuk merupakan bentuk efek yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seperti halnya obligasi, sukuk juga memiliki tanggal jatuh tempo. Tapi sukuk bukanlah surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga memberikan imbalan maupun fee kepada para pemegangnya. Perjanjian kerjasama dalam sukuk disebut akad. Mulai dari akad mudorobah yang mencakup bagi hasil usaha, akad ijaroh mengenai sewa-menyewa, akad wakalah mengenai pemberian kuasa, akad kafalah untuk bentuk penjaminan syariah, akad istisna yang mencakup pembelian melalui pesanan, serta akad musyarakah untuk kerjasama usaha. Untuk dapat menerbitkan sukuk, pengusaha harus memiliki aset atau kegiatan yang menjadi dasar sukuk atau yang disebut juga dengan underlying asset. Underlying asset dapat berupa aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, serta kegiatan investasi yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kerjasama atau akad sukuk, pemilik usaha dapat menawarkan aset usahanya kepada para investor. Selanjutnya, para investor akan menyerahkan dana sukuk untuk mendapatkan kepemilikan bersama atas usaha tersebut. Dana yang diberikan akan digunakan menjadi modal menjalankan usaha dan para investor akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan usaha. Setelah jangka waktu yang disepakati, pemilik usaha dapat mengembalikan modal untuk mendapatkan kepemilikan penuh atas usahanya. Pola pembayaran pokok sukuk di akhir ini
sangat menguntungkan karena dapat mengurangi tekanan pada arus kas perusahaan Anda. Anda pun berkesempatan untuk mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang optimal dari pool investor yang memilih untuk berinvestasi di pasar modal dalam instrumen berbasis syariah. Bagaimana? Tertarik menerbitkan sukuk? Sukuk terbuka untuk semua jenis sektor bisnis selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Wa'ad. Apa yang dimaksud dengan wa'ad? Wa'ad adalah keinginan seseorang untuk melakukan atau bertanggung jawab akan sesuatu dalam rangka memberikan keuntungan kepada pihak lain. Wa'ad juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan sesuatu di masa yang akan mendatang. Lalu, bedanya wa'ad dengan akad itu apa? Dan seperti apa ya contoh wa'ad itu? Yuk simak pembahasan berikutnya. Teori wa'ad dan akad dalam bank syariah. Definisi wa'ad yaitu keinginan seseorang untuk bertanggung jawab akan sesuatu dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Sedangkan definisi akad yaitu kesepakatan kontrak sehingga menjadikannya permulaan berlakunya suatu perbuatan. Contoh wa'ad dalam perbankan syariah adalah saat offering letter pembiayaan. Sedangkan contoh akad adalah saat melakukan akad pembiayaan. Dalam contoh umum, wa'ad adalah melamar seseorang untuk dinikahi. Sedangkan akad adalah saat menikahi orang tersebut. Wa'ad dibagi menjadi dua, yaitu mulzim atau mengikat, dan ghair mulzim atau tidak mengikat. Mulzim, contohnya adalah luzum atau regulasi dan iltizam atau kesepakatan tertulis. Nah, akad dibagi menjadi dua pula, yaitu profit dan non-profit. Akad yang dibuat untuk tujuan mendatangkan profit terdiri dari natural certainty contract dan natural uncertainty contract. Akad natural certainty contract atau teori pertukaran bersifat fix dan predetermined, di mana keuntungannya sudah dapat dipastikan di awal. Keuntungan dalam akad ini disebut dengan margin. Akad natural uncertainty contract atau teori percampuran, keuntungan yang diterima oleh pihak-pihak yang berserikat belum dapat dipastikan atau bersifat uncertain. Keuntungan dalam akad ini disebut dengan nisbah. Akad natural certainty contract contohnya adalah jual beli barang ataupun jasa. Akad natural uncertainty contract contohnya adalah kerja sama bisnis baik mudharabah ataupun musyarakah. Akad non-profit terdiri dari lending asset, lending self, dan giving. Lanjut ke pembahasan yang keempat. Tabaru. Apa yang dimaksud dengan akad tabaru? Akad tabaru adalah akad kebajikan. Nah, maksudnya akad kebajikan itu apa sih? Nah, akad tabaru itu digunakan untuk transaksi apa ya? Yuk, kita simak pembahasan berikutnya. Pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual beli atau tabaduli, melainkan akad ta'awuni atau tolong menolong. Adapun akad yang dilakukan di antara peserta asuransi syariah adalah akad tabaru dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan, tolong menolong, dan bukan untuk tujuan komersial. Akad tijaroh adalah segala macam perjanjian dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan bersifat komersil. Terdiri dari akad mudharabah, akad musyarakah, akad wakalah, dan sebagainya. Dalam asuransi syariah, akad wakalah digunakan sebagai perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah. Dalam hal ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujroh atau fee, dan disebut dengan wakalah bil ujroh. Akad tabaru terdiri atas yang pertama, akad qard.
yaitu meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, akad rahen, yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang telah dilakukannya. Yang ketiga, akad hawalah, yaitu pengalihan hutang kepada orang yang berhutang oleh pihak lain yang wajib menanggungnya. Yang keempat, akad wakalah, yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat seperti transaksi, pembayaran, penagihan, agensi, administrasi, dan lain-lain. Yang kelima, akad wadiah. Akad wadiah yaitu titipan barang murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara individu maupun badan hukum, yang wajib dijaga dan dikembalikan kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wadiah yad amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang dititipkan barang tidak boleh menggunakan barang ataupun uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan dari barang yang dititipkan kecuali dari kelalaian si penitip yang dititipkan. Yang kedua, wadiah yad damanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana si pihak yang dititipkan barang boleh menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan dari barang yang dititipkan. Yang keenam, yaitu akad kafalah. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketujuh, akad wakaf, yaitu transaksi yang timbul apabila salah satu pihak memberikan suatu objek maupun objeknya baik secara uang maupun objek yang lainnya tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir. Cash wakafling sukuk. Apa yang dimaksud cash wakafling sukuk? Cash wakafling sukuk adalah bentuk investasi syariah yang menghubungkan wakaf uang dengan sukuk negara. Lalu, bagaimana transaksi cash wakafling sukuk? Yuk kita simak informasi dan pembahasan selanjutnya. Apa itu cash wakafling sukuk? Cash wakafling sukuk atau sukuk wakaf merupakan program wakaf uang berjangka hasil dari kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia. Sukuk wakaf dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial Islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen SBSN. Melalui sukuk wakaf, pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Wakaf uang yang terkumpul dikelola dan ditempatkan oleh nazir pada instrumen sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, imbal hasil sukuk akan digunakan untuk kegiatan dan pembangunan proyek sosial produktif yang akan menjadi aset wakaf. Tentunya dengan kelebihan yang aman, produktif, optimal, dan berkah. Untuk wakaf uang temporer, saat jatuh tempo, dana akan kembali 100% kepada investor. Jika pada seri pertama, suku wakaf diterbitkan melalui cara private placement, kini pemerintah mengajak masyarakat lebih luas lagi untuk bisa ikut berwakaf bersama-sama melalui sukuk wakaf retail ini. Dengan masa investasi selama 2 tahun dan minimal pembelian 1 juta rupiah, diharapkan semakin banyak sahabat kita yang bisa ikut berwakaf. Dengan berinvestasi pada sukuk wakaf retail, kita turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan produktif, sekaligus membantu saudara kita yang membutuhkan. Ayo, sama-sama tebarkan kebaikan dan manfaat yang tak terputus untuk bangsa. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Saya Syifa Maulaya Jakaria, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.